Saya baru baca satu komentar di TikTok, ada yang nanya begini, apa buktinya Yesus agama Kristen? Saya pikir-pikir, aduh pertanyaan ini kok bodoh sekali ya. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi Kristen itu menunjuk pada pengikut, bukan yang diikuti. Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya pada Yesus, bukan menunjuk kepada yang dipercaya. Yang dipercayakan Kristusnya atau Yesusnya. Lalu kenapa ditanya Yesus agama Kristen? Aduh, susah juga nih pikiranmu nih ya. Makanya saya bilang ya, belajar baik-baik dulu lah, baru berkomentar. Supaya waktu komentar itu jangan nampak kebodohannya. Orang bodoh kalau tidak komentar nggak kelihatan bodoh. Tapi kalau begitu komentar ya kelihatan. Duh, sudah gitu aja dah. Semua orang yang baca Quran sudah tahu bahwasanya Allah itu menurunkan para nabi itu banyak. Di dalam Al-Quran kita sudah sepakat bahwasanya ada 25 nabi dan rasul. Gitu kan ya. Ada lagunya. Mau saya nyanyiin? Tentu saja tidak. Gitu kan, saya juga nggak mau. Gitu kan ya. Ya, yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih itu kan kayak gitu-gitu ya. Itu kan ada 25 nabi dan rasul. Yang kemudian kita sudah sepakati di dalam Islam. Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan nabi dan rasul itu bukan khusus hanya untuk orang-orang dalam tanda kutip muslim. Ini tolong jangan dipusingkan dengan pembahasan definisi Islam dan Muslim ya. Tapi anggap aja gini, definisi Islam yang kita bahas dalam video ini adalah Islam adalah agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan Muslim adalah umat Nabi Muhammad. Gitu dulu yang kita sepakati ya. Jangan bahas yang lebih rumit dulu. Kita bahas itu aja. Artinya 25 nabi dan rasul ini diturunkan kapan? Menurut Bible, menurut Alkitab, Adam itu dia juga akui, dan Adam itu turun berapa ribu tahun tuh? 7.000 tahun atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 6.000 atau 7.000 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira sekarang sekitar 9.000 tahun sebelum hari inilah, kira-kira gitu. Artinya ini sejarah panjang. Dan sejarah panjang ini membuat nama nabi-nabi ini bisa jadi dilafazkan dengan dialek yang berbeda. Dengan sebuah dialek yang tidak sama. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kalau gitu coba kita lihat. Yesus yang kita kenal ya. Yesus ini lahir di mana? Misalnya kita nggak usah bahas Islam dulu ya. Yesus ini lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Sebuah kota di daerah Baitul Maqdis, atau sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Berarti Yesus itu atau Rasul Yesus itu nggak usah Rasul Yesus. Yesus itu dalam tokoh di dalam Alkitab ini lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea berarti ya, kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek aja ya. Pokoknya di daerah Baitul Maqdis ya, daerah Baitul Maqdis di Palestina. Dia lahir di sana. Namanya Yesus. Itu yang dikenal Yesus yang sekarang. Itu lahir di sana. Pertanyaan sederhana. Apakah nama pada saat itu dia disebut adalah Yesus? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini. Kalau teman-teman ketik, coba nanti klik aja ya. Nanti teman-teman klik aja, coba klik Yesus itu dari bahasa apa. Nanti teman-teman akan dapat bahwasanya Yesus itu adalah bahasa Yunani. Asik. Bahasa apa? Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu orang-orang Yunani termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada orang ini, Yesus ini. Karena orang Yunani itu tidak bisa ujungnya nggak pakai konsonan, maka dia kasih konsonan S di belakangnya. Karena kenapa? Karena Yesus ini lahirnya di Bethlehem, dia bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Karena keturunan daripada Yehuda. Nanti kapan-kapan kita bahas lengkap. Keturunan Yehuda. Yehuda ini anak siapa? Yehuda ini anaknya Yakub. Karena Yehuda ini adalah salah satu daripada Bani Israel atau Bani Yakub. Nah, maka ketika dia itu adalah keturunannya Yehuda, dia orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasanya menurut para ahli ada dua kemungkinannya. Satu, bahasanya itu kalau nggak bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Yang kedua kemungkinannya adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Syriak Aramaik, atau yang kita kenal
bahasa Syriani. Nah, itu bahasa Mediterania kuno ya, bahasa Syriani, bukan Suryani ya. Jadi Syriani atau Aramaik. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani. Kalau teman-teman mau cek juga, Yesus itu nggak namanya Yesus panggilannya. Sekali lagi, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua atau Yesua. Jadi Yesua Hamasiah pada saat itu dipanggil. Jadi Yesua Hamasiah. Yesua itu adalah Yesua, itu adalah namanya dia. Tapi karena orang-orang Yunani nggak bisa di ujungnya itu vokal, maka dia harus pakai konsonan. Yesua jadi Yesus gitu. Dalam bahasa Aramaik bisa jadi Isa atau Iso. Sama ketika ditambahin S jadi Yesus, Yesus gitu jadinya. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Yesua Hamasiah. Jadi dalam bahasa Aramaik jadinya sama Isua Masiha. Jadi sama. Nah, teman-teman sekalian, itu ketika di zamannya Yesus kan ya. Tentu saja ketika Al-Quran itu muncul 600-an tahun berikutnya setelah Yesus ini wafat, dalam bahasa Yunani, Yesus ini wafat. Oh, by the way, saya lupa. Yesua Hamasiah, ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadi Jesus Christ. Jadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus jadinya dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Kira-kira gitu ya, paham ya? Oke, jadi dari Hamasiah jadi Christ. Dari Iso atau Yesua jadi Jesus. Itu ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita coba untuk lanjut lagi. Ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikutnya, tentu saja tempat yang diwahyukannya itu berbeda. Bukan lagi tempatnya di daerah Baitul Maqdis, tapi tempatnya adalah di Jaziratul Arab, terkhusus di Mekah dan Madinah. Berarti bahasanya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karena dia masih satu rumpun dengan orang-orang Ibrani, masih satu rumpun dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama keturunan Semit gitu ya, maka bahasanya nggak jauh beda. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan bahasa Arab itu nggak jauh beda. Maka ketika dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yesua Hamasiah tadi, dalam bahasa Arab jadi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih, the anointed one, gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani Yesua Hamasiah, dalam bahasa Yunani Jesus Christ. Sama nggak? Yaitu berbicara tentang orang yang sama. Maria dalam bahasa Inggris Mary, gitu kan ya. Dalam bahasa Arab jadinya adalah Maryam. Itu nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Secara kita penceritaan tentang orang ya. Cuman ya tadi, karena kita tahu bahwasanya agama ini kan diturunkan oleh Allah. Ini agama yang satu kata Allah. Artinya adalah apa? Kita menyebutnya sama-sama agama samawi. Atau dengan kata lain, agama Allah tuh dari dulu satu. Cuma diselewengkan oleh orang-orang. Menurut pendapat kita begitu. Walaupun kita tidak menuduh orang lain seperti itu. Tapi menurut keyakinan dan pendapat kita. Artinya teman-teman sekalian, gimana kita bisa mengatakan nggak mirip, orang agama ini nurunin sama gitu maksudnya. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, itu juga Tuhannya kita. Karena kita beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kata Allah, kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Gitu maksud. Artinya apa? Artinya ya kita berbicara dengan orang yang sama. Artinya ketika saya berkata bahwasanya dalam keyakinan yang saya tahu, sebelumnya jangan keyakinan yang saya tahu dulu. Dalam bahasa yang saya baca di dalam Al-Quran, maka saya baca Isa Al-Masih. Itu kan ya, atau Isa ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Tapi ketika ini ditranslate dalam bahasa Yunani, jadinya Jesus Christ.
Sebagaimana ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih jadi Isa yang diurapi, gitu loh maksudnya. Lah terus masa kita bilang jangan mirip-miripin deh. Lah itu cuma ganti bahasa doang, itu cuma ganti language doang, gitu maksudnya. Dalam bahasa Jawa saya nggak tahu sih, atau dalam bahasa Sunda saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang orang ini cuma ganti bahasa aja. Kayak saya bilang gini deh. Saya punya misalnya contoh, saya punya sepupu, nah gitu kan ya. Saya mau ngomong, oh kami mengenal seorang nabi yang baik namanya Muhammad. Oh, do you mean Muhammad? Ya mungkin bukan sama dengan kita ngomongnya, tapi ya kita omongin orang yang sama. Oh ya, ini juga kita mengenal ada Nabi Musa. Do you mean Moses? Itu sama. Gimana kalau kita kata no, not Moses but Musa. Oke, say it Musa, not Moses. Kan gimana coba ceritanya? Orang kan dengan bahasa dia gitu ya. Inggris namanya Moses. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya Musa. Harun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya Aaron gitu kan ya, Aaron gitu. Apalagi misalnya Zakri itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Zakaria. Dan kita nggak perlu untuk memaksa orang untuk ya lu nggak boleh Zakri, no it's wrong, not Zakri but Zakaria. Nggak bisa gitu juga. Orang namanya itu juga bahasa gitu maksudnya. Artinya belum belajar keyakinan dulu ya. Dari yang kita pelajari tadi, maka bahasa itu bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana ketika saya kemudian bilang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, ketika orang-orang di Turki mereka nggak bisa bilang Muhammad Al-Fatih, mereka bilang Mehmet. Artinya Muhammad mereka katakan Mehmet. Apakah berarti mereka membedakan antara Nabi Muhammad dengan Mehmet? Enggak, tetap sama. Jadi artinya nama Nabi Muhammad itu di sana dilafazkan jadi Mehmet. Ya sesederhana itu. Atau yang baru datang nih, Habib Nurmagomedov. Apa antum bacanya Nurmagomedov? Nurmagomedov itu artinya apa coba? Nurmagomedov itu nggak ada artinya Nurmagomedov. Tapi bacanya bukan Habib Nurmagomedov, Nur Muhammad, kan seperti itu. Kalau kita tahu artinya berarti di sana Muhammad jadi Mahomet. Jadi tulisnya Magomed, tapi bacanya Mahomet, kan gitu kan ya. Jadi Nur Magomedov itu jadi Nur Mahomet. Jadi maksudnya Nur Muhammad. Jadi kalau gampangnya gini lah, kalau dia di Indonesia namanya jadi Habib Nur Muhammad, kan gitu. Kan kita tidak mengatakan tadi kayak tadi, nggak, oh itu beda antara Nur Muhammad dengan Nur Magomedov. Nur Magomedov nggak ada arti. Coba tanya sama dia artinya apa. Itu ada nama nabinya di belakangnya. Makanya dia sangat respect pada nabinya, kan gitu kan ya. Contoh misalnya Muhammad Salah. Salah itu salah, iya salah. Nggak balik lagi ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, berarti bahasa itu bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi kita merujuk pada orang yang sama. Seperti Felix dalam bahasa Inggris mungkin Felix gitu ya, segala macam lah ya. Felix beda, tapi beda antara Felix Xiao dengan Felix Stray Kids gitu, beda. Walaupun mungkin kegantengannya agak mirip-mirip gitu kan ya. Itu klaim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 124.000 nabi, ada 313 rasul di antara yang kita nggak kenal, karena di dalam Al-Quran itu cuma dikenal 25 nabi dan rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu.